Saudara, pada pagi hari ini iman ya firman Tuhan yang saya sampaikan tentang iman yang Tuhan kehendaki. Saudara, kalau saudara perhatikan di Alkitab, kita menemukan orang-orang, tokoh-tokoh, pahlawan-pahlawan iman. Orang-orang biasa tapi karena iman percayanya yang teguh, saudara. Iman ya kepercayaannya, keyakinannya yang teguh kepada Allah. Maka mereka ini saudara, mereka ini bukan hanya dipakai Tuhan, tapi mengalami berbagai terobosan hidup, mengalami kemenangan-kemenangan hidup, mengalami banyak mujizat. Saudara pasti tahu Abraham, Musa, Daud, sampai Rasul Paulus, mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab. Bagian kecil tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang hidupnya penuh dengan miracle, penuh dengan terobosan. Mereka dalam kondisi yang kritis, situasi yang tidak mendukung, tapi iman mereka kepada Tuhan membuat mereka berani melangkah, membuat mereka survive dalam segala hal, saudara. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar, saudara, tentang iman yang Tuhan kehendaki. Ini sebenarnya merupakan satu rangkuman berbagai peristiwa-peristiwa iman yang terjadi dalam PL sampai PB, saudara. Kita menemukan iman yang Tuhan kehendaki seperti apa sih? Kalau kita melihat Alkitab, banyak hamba-hamba Tuhan, pahlawan-pahlawan iman yang mengalami miracle. Kalau saudara panggil saudara pun juga, saudara pasti banyak bersaksi bagaimana Tuhan menolong saudara, bagaimana iman saudara di tengah-tengah krisis hidup, Tuhan sertai, Tuhan tolong saya. Dan saya pun saudara, kalau ada hari ini berdiri menyampaikan firman Tuhan, itu semata-mata karena iman percaya, oleh karena Tuhan yang menyertai saya. Kalau saya tidak ada dalam Tuhan, tentu saya tidak tahu seperti apa. Nah saudara, iman yang Tuhan maksud, yang Tuhan inginkan, paling tidak ada 4. Yang pertama, kita lihat. Yang pertama saudara, gini bisa dilihat, dijelaskan dulu. 4 bentuk iman, yaitu iman yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama iman yang menyelamatkan, yang kedua iman seperti anak kecil, yang ketiga iman yang memindahkan gunung, yang keempat iman yang bertekun. Kita akan bahas yang pertama, iman yang menyelamatkan. Saudara, iman yang menyelamatkan kita baca di dalam Roma pasal yang ke 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Ini iman yang sangat basic, iman fundamental, iman yang selalu ada kita miliki dan kita jalani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa kalau kita mau diselamatkan, biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Beberapa hari ini saudara, tanpa sengaja saya melihat di media sosial YouTube, saya melihat banyak artis-artis, orang-orang cukup terkenal saudara, tanpa lewat penginjilan saudara ya, tanpa lewat hamba Tuhan, mereka bisa percaya kepada Tuhan. Banyak berjumpa secara langsung dengan Tuhan lewat mimpi. Ada yang mereka ada masalah, problem, diajak teman datang gereja, mereka mendengar firman, mendengar pujian, penyembahan hatinya sudah luluh. Banyak di antara mereka juga saudara yang mencari segala bentuk ketenangan hidup tidak mendapatkan. Tetapi mereka dapatkan di dalam Injil. Ketika mereka membaca Alkitab, membandingkan Alkitab yang lama dengan Alkitab yang di dalam Alkitab Kristen, saudara mereka menemukan kebenaran. Dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Ini iman yang fundamental, iman yang basic, iman yang membuat kita terus percaya kepada Tuhan. Kalau tidak, kita nggak diselamatkan. Dan iman ini harus terus ada. Iman ini terus kita miliki. Dan iman inilah menghantar kita dalam kerajaan surga. Kalau iman ini tidak ada, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kekristenan kita adalah zong. Kekristenan kita zero, no. Kita tidak bisa berbicara tentang iman-iman yang lain kalau kita nggak percaya kepada Tuhan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh percaya kepada Dia, kalau kita nggak yakin kepada Yesus sebagai juru selamat. Sebelum kita berbicara tentang iman-iman yang lain, maka iman yang sangat fundamental ini saudara,
yang sangat mendasar ini harus ada dalam hati dan pikiran kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan iman Abraham, iman Daud, saudara, iman orang-orang dalam PL dan PB, mereka semua percaya dalam PL, percaya kepada Allah. Itu adalah dasar yang tidak bisa diubah. Dalam PB iman kepada Kristus, itu dasar yang tidak bisa ubah. Itu sahadatnya orang Kristen. Sebelum mereka melangkah menjalani kehidupan keagamaan mereka. Sebelum orang-orang dalam PL dan PB menjalankan misi pelayanan. Sebelum mereka menjalankan segala bentuk kehidupan, maka saudara, iman yang paling dasar yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus tidak bisa ditolerir. Itu bersifat mutlak. Lalu selanjutnya saudara, setelah kita percaya iman yang menyelamatkan, iman kepada Kristus, kita berbicara pada iman yang lain saudara. Yang kedua, iman seperti anak kecil. Kita lihat di dalam Matius pasal 18 ayat 1, 2, 3, dan 4. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Gambaran anak kecil ini, saudara, memberikan satu contoh. Contoh seperti El, Kimi, saudara. Mereka adalah anak kecil yang selalu membutuhkan orang tua. Anak kecil menggambarkan ketulusan. Anak kecil menggambarkan kebergantungan. Anak kecil menggambarkan kepercayaan sepenuhnya kepada papa mamanya. Mereka selalu mencari kalau tidak ada papa mamanya. Mereka kalau selalu mencari di mana mereka berada, kalau ditinggalkan dia akan menangis. Kebergantungan, kepercayaan, ketaatan mereka kepada orang tuanya. Ini gambaran kekristenan. Biarlah kita setiap waktu, setiap hari selalu mencari Tuhan. Bahwa kita betul-betul percaya, kita betul yakin kepada Allah kita, dan kita selalu membutuhkannya. Kita tidak ragu, tidak bimbang, dan belajar kita tulus untuk tunduk, runduk, dan menjalankan kebenaran firman Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang berhadapan, yang membutuhkan orang tua. Tuhan menggambarkan saudara, iman seperti anak kecil ini adalah iman ketulusan, iman kesungguhan, iman kepercayaan yang betul-betul total kepada orang tuanya. Demikian juga kepada Allah. Kita menemukan banyak orang-orang Kristen justru semakin lama mengikut Tuhan, saudara. Semakin lama mengiring Kristus bahkan melayani, iman anak kecil ini seringkali mulai pudar dan hilang. Dengan pengetahuan Alkitabnya, dengan pengetahuan ilmunya, dengan pengalaman-pengalaman hidupnya, iman yang tulus, yang murni, yang sungguh-sungguh ini mulai hilang. Mulai di otak-atik hal-hal yang sifatnya sekuler, kebenaran lagi bukan lagi kebenaran Allah, tapi kebenaran diri sendiri. Hati-hati saudara, ini sangat bahaya. Lebih baik kita menaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh meskipun kita belum mengerti sepenuhnya, daripada kita tidak melakukannya dengan dalih-dalih kita sendiri. Apalagi dengan media sosial yang sekarang ini, dengan media sosial yang serba digital, cepat sekali menyebar sudah virus-virus yang membuat orang mulai meragukan imannya, yang meragukan mau datang ke gereja, yang meragukan persepuluhan, yang meragukan ketaatan, yang meragukan pelayanan, yang meragukan menjadi hamba Tuhan. Saudara, itu semua adalah virus-virus yang seringkali mencoba untuk membuat iman kita seperti anak kecil itu hilang. Tidak lagi tulus
tulus, tidak lagi sungguh-sungguh, tapi mulai ragu, dan kita memakai kebenaran kita sendiri. Alkitab katakan, saudara, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Anak kecil tidak bisa ditipu, saudara. Si L itu kan nggak boleh nonton TV lama-lama, saudara ya. Tapi kalau masuk ke rumah saya, harus cari opa mana masuk ke dalam, lihat TV besar, tidak nonton, saudara. Kalau main lama-lama bosen nonton, kalau pulang ditanya mamanya, kamu nanti nonton. Siapa suruh? Opa, nggak bisa bohong, saudara. Opanya lagi kena, saudara. Anak kecil itu tulus, nggak ada dia bohong-bohong, nggak ada manipulasi, saudara. Nggak ada trik-trik. Ya pada akhirnya memang kita setelah dewasa cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi jangan banyak cerdiknya sampai akhirnya menjadi saudara ya? Manipulator, saudara ya. Ketulusannya hilang. Keseimbanganlah antara cerdik dan ketulusan itu harus ada. Iman seperti anak kecil ini juga mutlak. Bahwa kita membutuhkan, seperti anak kecil membutuhkan orang tua. Biarlah kita selalu membutuhkan Tuhan. Seperti anak kecil yang selalu mencari orang tuanya. Demikian juga kita, biarlah selalu mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mencari Tuhan. 1 minggu, 6 hari kita bekerja, 1 jam, 2 jam ke gereja. Biarlah kita sungguh-sungguh mencari. Di rumah 24 jam, adakah waktu kita mencari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, iman atau bentuk iman yang Tuhan kehendaki seperti apa? Yang ketiga kita lihat dalam Matius pasal yang ketiga sudah, iman yang memindahkan gunung. Matius pasal 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, ini tidak bersifat letterlek bahwa kalau kita sungguh-sungguh beriman Tuhan memindahkan gunung. Tidak seperti itu, saudara. Bisa dalam case-case tertentu, kalau memang Tuhan kehendaki yang betul-betul sangat urgent ya bisa saja. Tapi kalau nggak ada urgentnya, tidak ada kepentingannya, buat apa memindah gunung? Sehingga makna luasnya daripada ayat ini, bahwa kalau kita sungguh-sungguh memiliki iman, dikatakan saudara, sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil sekali ya. 1 bulir seperti gandum lah kecilnya, makan lebih kecil. Kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Maksudnya apa saudara? Bahwa dengan iman yang kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, keyakinan penuh pada kuasa Allah, maka kita mencapai sesuatu yang impossible. Sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Dan iman ini bukan hanya berbicara soal Tuhan kirim aku mujizat, Tuhan aku beri kesembuhan, bukan hanya itu. Tapi iman yang bisa mengubah dunia. Orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, yang imannya terarah kepada Allah, yang mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara, kita bisa lihat dalam sejarah bagaimana Martin Luther King, seorang hamba Tuhan di Amerika. Saudara, dengan imannya, dengan keyakinannya, mampu mengubah sejarah. Akhirnya ada kesetaraan antara orang kulit putih dengan kulit hitam. Orang-orang Afrika yang sebelumnya kelas 2, tapi perjuangan seorang Martin Luther King, seorang diri yang punya iman yang kuat dalam hidupnya, percaya kepada Allah, bisa mengubah dunia. Kita bisa melihat juga saudara Mother Teresa, dengan imannya, keyakinannya tentang kasih Allah. Mother Teresa itu dari India, apa salah? Menyelamatkan ribuan anak-anak terlantar. Masih banyak tokoh-tokoh, saudara. Abraham Lincoln juga salah satu tokoh yang mengubahkan dunia. Saudara, Tuhan ingin, sekali lagi Tuhan ingin, saudara. Tuhan ingin kita ini menjadi kepala bukan ekor.
menjadi orang-orang yang mengubah dunia. Lalu bagaimana caranya kita mengubah dunia? Bukan hanya berbicara Tuhan beri kesembuhan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kelepasan dari sakit penyakit, tidak. Tapi kehidupan kita juga bisa mengubah dunia. Kalau kita sungguh-sungguh mendalami firman Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Allah, kita sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, saudara, di tengah-tengah dunia yang mungkin tidak menerima kita ini orang minoritas di Indonesia. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh mendalami firman Tuhan, ke gereja bukan hanya sekedar melepaskan kepenatan, ke gereja bukan hanya sekedar mendengar khotbah yang indah, tapi bagaimana khotbah-khotbah itu menyentuh hati saudara, mengubah hidup saudara, mengubah paradigma saudara, sehingga saudara rajin sekolah, rajin bekerja, rajin menjalankan kehidupan saudara, maka saudara bisa mengubah dunia dengan iman saudara seperti itu. Sekolahan saudara menjadi orang-orang yang pandai, bekerja menjadi orang yang cakap, dan akhirnya pada akhirnya saudara menjadi orang-orang yang bisa mengubah dan orang tahu bahwa saudara adalah orang Kristen. Memindahkan gunung, melakukan sesuatu yang mustahil. Ini juga berbicara tentang kehidupan kita. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, berapa banyak orang Kristen di tengah kepahitan hidup, di tengah penderitaan, di tengah masalah, mereka tetap yakin, percaya bahwa Tuhan tolong, Tuhan mampu melepaskan mereka dari penderitaan. Pada akhirnya penderitaan itu bisa dilepaskan. Karena Tuhan sudah memberikan contoh, kalau engkau memiliki iman sebisawi, iman yang kecil itu, kamu bisa memindahkan gunung, kamu bisa melakukan sesuatu yang mustahil, yang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan adalah mungkin. Amin. Apakah di antara saudara mengalami pemulihan hidup? Mereka yang sekolah-sekolah, anak-anak sekolah yang sedang sekolah, saudara susah, ekonomi orang tua susah, saudara yang bekerja tidak mudah mencari pekerjaan, saudara yang berkeluarga juga dengan ekonomi yang susah, dengan pekerjaan yang ada. Hari-hari ini saudara, mungkin dunia sepertinya suram, tidak ada kepastian, tidak ada harapan, tapi arahkan hati dan pikiran saudara pada Allah. Dia sanggup melakukan apa yang menurut saudara, menurut dunia tidak mungkin, menjadi mungkin. Itu iman yang ketiga, iman yang memindahkan gunung. Yang keempat saudara, iman yang keempat, sebelum itu kita lihat Mazmur. Ya, Mazmur itu sebelumnya ada ya? Ada nggak ada ayatnya? Oh, oke, Mazmur ya. Mazmur 55:23, hari Jumat lalu saya sampaikan ini di Jumat sebelumnya ya, 2 minggu lalu. Mazmur pasal 55:23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar goyah. Katakan amin. Jadi orang benar bisa goyah, orang benar bisa menghadapi masalah, orang benar bisa menghadapi problem dalam hidup ini. Tapi Alkitab dengan jelas, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Karena dia selalu menyertai kita, bersama dengan kita. Yang keempat saudara, iman yang bertekun. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Iman yang bertekun adalah iman yang bertahan menghadapi ujian dan cobaan hidup. Iman yang bertahan dan mengalami kemenangan di dalam segala bentuk penderitaan dan kesengsaraan hidup. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab, Ayub, Hananya, mamanya Samuel. Kita bisa melihat juga Yusuf, orang-orang saudara yang mengalami penderitaan-penderitaan, orang-orang yang mengalami ujian-ujian kehidupan, tapi mereka mengalami kemenangan. Inilah yang disebut dengan iman yang bertekun, iman di dalam ketekunan. Kalau iman memindahkan gunung, saudara, mungkin dalam seketika Allah mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah mengubah sesuatu menjadi sesuatu miracle, menjadi satu mujizat. Tetapi kadang-kadang Allah mengizinkan penderitaan, mengizinkan masalah, mengizinkan problem. Kita sudah berdoa, kita sudah meminta kepada Allah, tapi Tuhan belum mencabutnya. Ingat, di dalam Alkitab
ada iman yang disebut dengan iman dalam ketekunan. Iman yang bertekun, bagaimana kita dalam menghadapi cobaan hidup, tantangan hidup, problem hidup, penderitaan hidup, kesengsaraan hidup, kita tetap bertekun, percaya kepada Allah. Kalau kita tuh bertahan, kita mengalami kemenangan. Jadi saudara, kalau saudara dalam penderitaan, dalam pergumulan, saudara terus berdoa, kok Tuhan belum jawab? Kok Tuhan belum jawab? Saudara di Alkitab dikasih contoh. Mungkin saudara sekarang mengalami iman yang disebut iman yang bertekun. Bukan iman yang memindahkan gunung. Bukan iman seperti Yesus pada waktu menyembuhkan orang buta. Orang lumpuh melihat. Yang tertawa itu mengerti, saudara. Orang lumpuh berjalan. Yang gak tahu mengerti. Orang buta melihat. Orang buta berjalan, saudara. Orang buta melihat. Orang mati bangkit, itu iman yang memindahkan gunung, iman yang seketika, iman yang langsung secara supernatural terjadi perubahan yang dasar. Tapi acap kali Tuhan, saudara, tidak seperti itu. Tuhan mungkin membiarkan kita, sepertinya membiarkan kita. Dia tidak menjawab doa-doa kita terus bergumul dengan masalah kita. Sepertinya Tuhan membiarkan, kok saya tidak pernah lepas dari masalah. Alkitab berkatakan, saudara, ada yang disebut dengan iman yang bertekun. Iman di tengah masalah, iman di tengah ujian, iman di tengah cobaan. Kita bisa melihat Yusuf, saudara. Kalau kita melihat Yusuf itu imannya sangat, penderitaannya sangat kompleks. Saudara. Penderitaannya sangat kompleks. Dijual jauh dari orang tua, hidup sendiri di negeri orang, jadi budak, saudara. Difitnah, masuk penjara, digoda tante Potifar. Masalahnya kompleks sekali. Apalagi Ayub lebih kompleks lagi, saudara. Istrinya suruh menghujat Allah, anak-anaknya meninggal, hartanya habis. Dia menderita, saudara. Dia mesti garuk-garuk badannya dengan beling. Adakah di antara kita menderita seperti itu? Alkitab katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kemampuan kita. Itu harus saudara pegang. Acap kali, kadangkala mungkin kita nggak seperti Ayub, nggak mungkin kita seperti Ayub, nggak mampu, nggak mungkin seperti Yusuf. Tapi kita terus tidak pernah berhenti dari masalah, dari pergumulan, terus menerus. Padahal kita ini sudah mengasihi Tuhan, sudah melayani, sudah ke gereja, sudah setia. Tapi saudara, Tuhan kadang-kadang mengizinkan penderitaan itu, masalah itu, untuk kita bertekun, untuk kita percaya, untuk kita mengandalkan Allah. Iman yang teruji adalah iman ketika kita, meskipun ada masalah, kita berdoa. Tuhan belum jawab, kita terus maju. Kita terus maju, kita terus maju. Kita nggak pernah putus asa. Kita nggak pernah berhenti berdoa. Kita nggak pernah berhenti berharap kepada Allah. Kita nggak pernah berhenti untuk mengasihi Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Iman yang pada akhirnya timbul seperti emas yang murni. 4 iman ini, saudara, biarlah ada dalam kehidupan kita. Iman tentang keselamatan, saudara. Bagaimana kita percaya kepada Allah. Lalu iman yang keduanya, iman apa, saudara? Lupa? Hah? Hah? Iman seperti anak kecil. Yang ketiga? Iman yang memindah gunung. Yang keempat, iman yang bertekun. Ini, saudara, tidak hidup kalau sebatas pengetahuan. Saya mengerti iman keselamatan. Saya mengerti iman seperti anak kecil. Saya mengerti iman memindahkan gunung. Saya mengerti iman yang bertekun. Kalau hanya sekedar mengerti, sebatas teori, sebatas pengetahuan, tidak akan hidup. Lalu bagaimana iman ini hidup? Next, berikutnya. Iman ini akan hidup, saudara. Kalau kita menghidupi iman. Yang pertama, melekat pada pokoknya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Kekristenan itu pada intinya adalah seperti ranting, saudara, yang melekat pada pokoknya. Kekristenan itu kekuatan, sumber kekuatannya bukan akal kita, bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita, tapi berdasarkan Allah, sumber Allah. Iman itu pada dasarnya adalah dari Allah. Kekuatan itu pada dasarnya dari Allah. Yang Tuhan inginkan, saudara, yang Tuhan inginkan, kita tidak hanya hidup dalam kehidupan keagamawian, rajin ke gereja, saudara, kita menjalankan berbagai bentuk pelayanan, bukan itu. Tapi bagaimana hati kita terus selalu terpaut kepada Dia. Kita sungguh-sungguh datang pada Dia untuk beribadah, mencari Tuhan. Kita lapar dan haus akan firman Tuhan. Setiap hari kita bersaat teduh, kita melekat kepada Tuhan. Ketika kita melekat, saudara, seperti ranting itu melekat, maka nutrisi itu akan mengalir di pokok itu, saudara. Akan mengalir di pokok itu ke ranting-ranting itu, dari ranting-ranting itu akan timbul buah. Selama saudara melekat kepada Kristus, selama saudara berharap kepada Kristus, selama saudara memberikan sikap hati dan pikiran saudara pada Kristus, selama saudara mengandalkan Kristus dalam hidup saudara, selama saudara beribadah sungguh-sungguh kepadanya, maka kekuatan dari Allah itu akan mengalir dalam diri saudara. Kekuatan nutrisi dari Allah itu, air yang murni itu, saudara, akan mengalir, memberi kekuatan, membuat iman saudara semakin kuat, membuat iman saudara semakin kokoh, membuat saudara semakin berubah. Jadi jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan Tuhan dalam keadaan pun juga, supaya nutrisi itu, kekuatan Allah itu mengalir dalam diri saudara. Ada saat-saatnya kita tidak mampu menjalani hidup ini, saudara. Kita hanya bisa menangis, kita hanya bisa berlutut, kita hanya bisa bersandar, kita hanya bisa berharap pada Tuhan. Biasanya pada detik-detik terakhir, saudara. Pada waktu yang kita nggak duga, Tuhan itu bekerja. Pada waktu yang tidak terduga, Tuhan itu bekerja. Kemarin acara wanita bijak di sini. Nah, setelah pulang, saudara, ada satu statement dari istri saya itu yang baik sekali. Saya pegang, oh bagus itu. Kadangkala kita ini begini, saudara, ya. Kadangkala kita ini mengharapkan terus mujizat. Kalau hari ini kita diberi mujizat Tuhan, contohlah, peserta WB itu sedikit. Lalu panitia bilang, kita berharap saja bersama Tuhan. Pasti Tuhan akan kirim orang. 2 minggu sebelum acara nggak ada orang yang daftar. Detik-detik terakhir baru banyak. Lalu berkata, ini mujizat Tuhan. Nah saudara, hati-hati. Banyak orang Kristen selalu berkata, pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Untuk berikutnya kita nggak bisa begitu. Isa bilang, hari ini Tuhan tolong, tapi berikutnya mesti persiapan dengan baik. Orang-orang harus bekerja. Orang-orang harus bekerja dengan baik, bagaimana mencari peserta. Kalau hari ini Tuhan tolong saudara, misalnya, Tuhan, saya nggak ada uang, mau beli beras, nggak ada uang untuk anak sekolah. Pada detik-detik terakhir Tuhan tolong. Lalu setelah Tuhan tolong, saudara lelai, saya tidur-tidur aja, saya gereja aja, saya nggak mau bekerja, pasti Tuhan tolong. Itu dongok, sudah tahu dongok? Iman Kristen nggak seperti itu. Iman Kristen nggak seperti itu. Iman Kristen itu selalu merangsang saudara, mendorong saudara, memotivasi saudara untuk bekerja, berusaha di dalam iman kepercayaan kepada Allah. Kenapa banyak orang Kristen nggak berkembang, nggak bisa maju? Karena konsep imannya yang salah. Tuhan pasti tolong. Kemarin di grup WA saya teman-teman SMP, ada salah satu teman yang meninggal. Sebelumnya bercanda, saudara ngobrol, tetap meninggal. Sedih saudara ya, kadang-kadang kalau dalam satu grup, alumni teman lama, nggak pernah ketemu, sudah akrab di WP, belum ketemu orangnya lalu meninggal, itu sedih kan? Lalu ada muncul, kematian itu rahasia ilahi. Kematian itu rahasia ilahi, kita nggak tahu, itu adalah nasib. Ya betul, tapi kalau saudara hanya berkata semua nasib tergantung Tuhan, saudara nggak melakukan apa-apa.
Coba saudara saben hari makan bak. Umur seperti saya 50 tahun, saben hari makan bak, terus siang malam, pagi siang malam, sampai 10 hari saya meninggal nih. Apakah itu nasib dari Tuhan? Tidak begitu saudara, kekristenan enggak begitu. Kekristenan itu saudara kita bekerja, melakukan apa yang kita harus menjadi tanggung jawab kita. Saya buat beberapa minggu lalu, Tuhan memberkati kita bukan hanya pada waktu tidur, Tuhan memberkati kita bukan hanya pada waktu berdoa, pada waktu kita bekerja, Tuhan itu memberkati kita. Jadi kalau sudah nggak bekerja, Tuhan nggak memberkati. Tuhan memberikan saudara kepandaian, Tuhan memberikan saudara hikmat ketika saudara mau belajar sungguh-sungguh. Karena Allah itu saudara Allah yang bukan membuat kita bodoh. Allah yang bukan membuat kita malas. Itu Allah seperti apa? Apakah Allah kita seperti Allah dewa-dewa yang lain? Pokoknya yang penting kita bawa persembahan yang banyak, kita bawa persembahan kepala kerbau, kita bawa persembahan nasi kuning yang setegudung, gitu saudara ya. Kita bawa emas, bawa kita persembahan kita bagus, pasti Tuhan memberikan berkat saja. Enggak seperti itu. Kekristenan enggak seperti itu. Kekristenan enggak seperti agama-agama primitif. Supaya Tuhan tidak marah, kita berikan persembahan sebesar-besarnya. Kalau perlu kita berikan persembahan anak perempuan perawan. Supaya Tuhan tidak marah. Dewa tidak marah. Kekristenan enggak seperti itu, saudara. Tuhan ingin saudara aktif. Tuhan ingin kita aktif dalam banyak hal. Bagaimana sudah menjadi kepala tapi sudah enggak aktif? Baru-baru ini kami mendoakan salah satu jemaat buka usaha di veteran, saudara. Dia sudah punya usaha lain, di ekspedisi, tapi isinya bukan lagi di usaha di veteran, usaha kecil. Pak, kita masih usaha kecil-kecilan, nah apa-apa. Itu luar biasa itu. Kalau biasa bisa bekerja, bisa ngatur waktu, suami ekspedisi pulang pergi, ada sekolah, istri juga mau usaha lagi, itu luar biasa sekali, saudara. Bahwa dia mengerti tentang berkat Tuhan, mengembangkan berkat Tuhan, menikmati berkat Tuhan, tidak lehe-lehe di rumah. Lehe-lehe apa lehe-lehe sih? Lehe-lehe itu bahasa India. Lese-lese itu bahasa Makassar. Kita harus aktif, saudara ya. Lebih jauh. Nah berikutnya kita lihat. Iman saudara akan hidup kalau kita melekat pada pokoknya. Yang kedua, iman saudara akan hidup kalau kita terus menggali kebenaran firman Tuhan. Kita lihat saudara ya. Di dalam Mazmur pasal 119, belum lewat kan? Masih 6 menit lagi. Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Wah, ini luar biasa ayat, saudara. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Bagaimana kita bisa mengerti keajaiban-keajaiban firman Tuhan? Bagaimana kita mengerti rahasia-rahasia firman Tuhan? Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita? Bagaimana kita mengerti iman kita bertumbuh, saudara, kalau kita nggak pernah menyingkapkan firman Tuhan. Makanya Daud berkata, singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Maksud dari Daud adalah beri hambamu pengertian, mengerti tentang firman-Mu, supaya aku melihat keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Saudara, kekristenan itu bersifat dinamis. Kekristenan itu bersifat dinamis. Kita nggak bisa berhenti, saya sudah bertobat, lahir baru, maka saya ya ke gereja saja. Kalau sempat gereja, kalau tidak. Saudara, Kristen nggak beri begitu. Semakin kita menggali firman Tuhan, maka semakin mendapatkan banyak kekayaan rohani. Amin, saudara. Semakin kita deep dalam firman Tuhan, maka semakin mendapatkan banyak kekayaan. Semakin kita kurang mengerti firman Tuhan, kurang mendalami firman Tuhan, ya tentu kurang kekayaan rohani kita. Kenapa hamba-hamba Tuhan, ya seperti saya, seperti Ibu Erna, Pastor Peter, saudara, seringkali menyampaikan firman yang baru. Kita nggak berhenti pada waktu mau firman Tuhan persiapan. Setelah itu enggak.
nggak membaca firman, nggak baca Alkitab, nggak baca buku-buku, tidak. Kita membaca, menggali. Karena saudara semakin kita gali firman Tuhan, saudara, itu seperti air, sumber mata air, terus mengalir sesuatu yang baru. Menyegarkan hati kita, menyegarkan pikiran kita. Kita membaca firman, sudah membaca ini berkali-kali terus. Ada di antara saudara yang belum pernah membaca Alkitab sampai habis? Bertobatlah engkau. Ada yang belum baca satu Alkitab? Ada sudah membaca satu Alkitab habis? Dari Kejadian sampai Wahyu? Ya ibu-ibu apa namanya, grup Aba. Ada yang baca Alkitab 2 kali? Itu masih dalam mimpi, Pak. Ada sudah 3 kali? Oh itu masih planning, Pak. Nanti kalau sudah umur 50 tahun. Saya sudah nggak tahu berapa kali baca Alkitab, saudara. Baca dari ajian, Apit, baca lagi. Belakangan sudah nggak prioritaskan menghabiskan Alkitab, tapi mencoba untuk membaca satu pasal, satu ayat dengan mengerti dengan benar. Saya mau katakan begini, saudara. Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu satu unity, satu kesatuan. Kalau saudara kurang mengerti Alkitab, maka banyak kesalahpahaman dalam kekristenan saudara. Seperti ayat yang satu dengan ayat lain ini bertentangan kan? Contoh misalnya, percaya saja pasti Tuhan tolong. Di hadapan Tuhan tidak mustahil. Tapi saudara kemudian sudah berdoa, tapi kok enggak Tuhan jawab? Berarti ayat ini tidak benar. Tidak. Kita melihat tadi dengan iman ketekunan. Betul? Kalau saudara orang Pentakosta lama bilang, kalau saudara sakit penyakit, mungkin ada roh jahat di hadapanmu, mungkin engkau berdosa pada Tuhan, jadi Tuhan mungkin menghukum engkau. Ini kebenaran-kebenaran yang tidak utuh. Karena kita nggak mengerti firman Tuhan secara utuh. Kebenaran firman Tuhan secara utuh begini, saudara. Satu ayat, saudara, dengan ayat yang lain, itu saling melengkapi. Semakin kita mengerti Alkitab secara utuh, maka kebenaran kita akan utuh yang keluar dalam diri kita. Semakin kita mengerti Alkitab secara utuh, kebenaran secara utuh, maka kita mengerti kehendak Tuhan secara utuh. Tidak sepotong-sepotong. Ini satu rahasia. Mengapa kita perlu membaca firman Tuhan dengan baik? Dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Supaya kita menyatu. Kebenaran itu menyatu dalam diri kita. Kebenaran itu menjadi darah daging kita, kebenaran itu menjadi paradigma kita, sehingga ketika ada kasus, ketika ada masalah, sehingga kita menjalani hidup ini dengan bijaksana. Kalau enggak, saudara menggunakan hanya ayat 1 saja, ayat 1 itu pokoknya itu saja, ini ayat emasku, ini enggak mungkin berubah, pasti Tuhan tolong. Makanya ada budaya-budaya di Filipina itu ada budaya kalau pas perayaan Paskah ada orang-orang disalib, ya kan? Disalib beneran. Karena jadi orang Kristen itu harus salib beneran. Ada orang Kristen, saudara, yang tidak boleh makan daging. Gak boleh makan daging. Haram katanya, saudara. Karena mengerti sepotong-sepotong. Dia gak mengerti secara utuh, saudara. Hanya mengerti ayat ini. Ada lagi orang Kristen yang menggunakan nama Allah tertentu. Saudara, karena tidak mengerti secara utuh, seringkali menyesatkan hidupnya. Seringkali saudara membuat dia banyak hal tersandung dalam kekristenannya. Tidak mengerti saudara dengan jelas. Maka perlu dibaca saudara, dibaca pelan-pelan. Kalau kamu ngerti cari nanti di Google, tanya hamba Tuhan. Percayalah saudara, semakin saudara mendalami firman Tuhan, maka kebenaran itu akan semakin membentuk saudara, membuat saudara semakin wise, semakin bijaksana, semakin bisa menjalani hidup ini dengan benar. Dan firman itu rahasia yang sangat luar biasa, tapi seringkali kita sepelekan. Firman Tuhan hanya berbicara surga. Firman Tuhan hanya berbicara surga. Tidak. Firman Tuhan kok berbicara bagaimana kita hidup dalam dunia ini. Supaya kita berhasil, supaya kita sukses, supaya kita bahagia. Meskipun semuanya itu semata-mata bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah selalu menyenangkan Tuhan, mengerti firman Tuhan. Tapi secara otomatis itu akan mengikuti. Amin.
Makanya Daud berkata, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Biarlah mulai hari ini, jemaat Tuhan mengasihi firman Tuhan dengan benar. Rindu membaca Alkitab, haus akan kebenaran. Percayalah saudara, kalau saudara haus akan kebenaran, terus menggali kebenaran firman Tuhan, tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Dengan banyak hal Tuhan akan berikan kecukupan. Yang terakhir saudara, supaya iman kita hidup adalah iman perlu dipraktekkan. Yakobus pasal 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Pada akhirnya, apa yang sudah mengerti, apa yang sudah saudara pahami, apa yang saudara dengar, apa yang saudara yakini, setiap minggu kita dengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, perlu kita praktekkan. Kalau kita nggak praktekkan akan mati, akan sia-sia dan tidak berguna. Betapa komplitnya Alkitabnya. Kita diberi pengertian, saudara, diberi keyakinan, lalu Tuhan mendorong kita praktekkan itu firman Tuhan. Kita menjalankan apa yang kita lakukan, Tuhan bekerja dengan tanggung jawabnya dalam kehidupan kita. Mari tundukkan kepala.